Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Wahyu Aji di Kang Aji Abis 20. Kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat soal matematika. Ini mungkin sangat bermanfaat sekali buat Bapak Ibu semua yang sebagai guru matematika gitu. Tapi bingung ini sudah membuat soalnya, tapi diaplikasikan dalam bentuk wordnya masih belum paham, belum bisa gitu. Nah ini saya akan membuatkan cara tutorialnya gitu ya, cara tutorial sederhana. Nah, ini saya coba tampilkan terlebih dahulu soal yang akan saya buat ya di Microsoft Word. Kalau misalkan soal 1 tambah 1, 1 kurang 2, 2 kurang 1 gitu ya, atau misalkan 1 kali gitu ya, yang misalkan sederhana mungkin itu kalau langsung menggunakan keyboard bisa gitu ya, mudah. Tapi kalau misalkan ternyata yang berhubungan dengan pecahan, dengan pangkat, dengan akar, itu kan aslinya itu kan tentu harus ada fitur tertentu. Nah ini kita akan menggunakan fitur khusus untuk membuat persamaan gitu ya, persamaan matematika di Microsoft Word itu menggunakan equation gitu ya teman-teman semua, menggunakan equation. Ini di mana equation ini ada di menu insert dan ada di submenu simbol. Nah di sini dia, ini equation. Nah, sudah terlihat gitu ya. Itu untuk khusus gitu ya, untuk membuat olah kata, olah angka matematika gitu ya. Baik, untuk soal yang akan saya buat ini ada ini cukup 3 saja, tapi soal ini bisa mewakili gitu ya, setidaknya untuk sampai jenjang SMA gitu ya, atau misalkan jenjang SMA awal gitu ya, atau misalkan sampai SMP mungkin bisa gitu ya, sampai tercover. Baik, kita langsung saja kepada cara membuat persamaan. Nah, saya akan mulai dengan nomor 1 terlebih dahulu, yaitu dengan caranya adalah kita klik equation-nya tersebut. Di sini nanti ada di bagian ketika kita klik equation itu kita akan langsung dialihkan kepada menu khusus equation. Ya ini seperti ini. Ini sini ada beberapa gitu ya. Ketika kita tampilkan ke bawah more, ini akan banyak gitu ya, simbol-simbol, alfabeta gitu ya, dan semuanya gitu ya. Ini sudah tercover semua gitu ya. Bahkan sigma juga ada, dan lebih kurang juga gitu ya. Bahkan untuk gabungan, irisan itu ini juga ada, tinggal kita menggunakannya. Untuk yang soal pertama adalah kita menggunakan tadi soal pecahan gitu ya, 3/4 dikali 0,25 sama dengan gitu kan. Jadi cara mudahnya adalah kita kesampingkan dulu nomornya, nomor 1, 2, 3 kita sampingkan dulu. Kita fokus ke dalam isinya dulu, 3/4 kali 0,25 sama dengan gitu. Maka karena ini berhubungan dengan pecahan, maka kita pilih yang fraction. Nah, ini ada banyak fiturnya gitu ya. Cuman yang berhubungan adalah dengan yang ini gitu ya, yang perperan gitu ya. Kita klik stack fraction, baru kita masukkan. Tadi adalah 3/4 kan ya, 3/4. 3 kita tulis 3 dan bawahnya kita tulis 4. 3/4 ya. Baru kita alihkan. Ketika sudah, baru kita dialihkan ke sebelah kirinya. Fitur selanjutnya adalah kali. Kita bisa cari kali di mana. Ingat, untuk fitur equation ini kita jangan menggunakan keyboard X gitu ya, karena X di sini adalah X variable, bukan fitur kali gitu ya. Maka kita di sini akan menggunakan fitur kali yang disediakan oleh equation. Di manakah? Ada di sini gitu ya. Kali di simbol. Nah, jadi kali kan ya, bukan X variable. Dikali berapa? 0,25. 0,25. Lalu ketika sudah, maka kita tinggal tambahkan sama dengan. Gitu ya. Mudah sekali cara untuk membuat soal menggunakan equation. Kalau sudah, baru kita enter untuk ke nomor selanjutnya. Nah, ketika sudah enter, maka akan selesailah satu soal gitu ya teman-teman semua. Ini kalau kita ingin supaya menjadi mempunyai nomor, tinggal kita tambahkan numbering. Nah,
kita pilih misalkan nomornya yang ini misalkan gitu ya. Maka kita dapatkan nomor 1 3/4 dikali 0,25 sama dengan berapa. Itu untuk soal pertama. Kayak gitu. Sangat mudah sekali, simpel gitu ya, belum naik. Baru kita masuk ke soal yang kedua gitu ya, yaitu sudah di tadi gitu ya, 5/2 dibagi 1/25. Bisa dilihat dari gambar yang disediakan, 5/2 dibagi 1/25 dikali akar 36/2 gitu ya. Nah, ini sudah berhubungan dengan pangkat, sudah berhubungan dengan akar perkalian gitu ya. Maka seperti biasa kita harus masuk ke menu insert. Baru kita masuk ke equation. Nah, begitu baru kita masuk ke fraction untuk kita membuat pecahannya. Pecahannya adalah tadi 5/2. Nah, 5/2, 5-nya sudah ada punya akar. Akar di sini kita fokuskan dulu, kita klik ini ya, bagian atas karena di atas tempat penyimpanan 5/2-nya. Sudah diklik, baru kita ke script. Nah, di sini ada menu pangkat. Nah, kita bisa pilih pangkat atas, pangkat bawah, atau misalkan 2 pangkat gitu ya, atau misalkan di depan pangkat atas bawahnya. Kita pilih yang ini kita sesuai dengan kebutuhan superscript. Baru yang pertamanya kita posisikan angka 5 dan di keduanya kita posisikan 2 gitu ya. Baru yang di bawahnya kita tulis 125. Ketika sudah, baru kita seperti biasa ke sebelah kanan kan. Tanda selanjutnya adalah perkalian. Maka kita tinggal pilih kali yang ada di simbol ini. Nah, angka selanjutnya adalah angka pecahan lagi, tapi pecahannya melibatkan akar. Maka kita sesuaikan. Akar ini ada di sebelah atas kan ya, di sebelah sini. Maka ini kita harus tambahkan radikal untuk adanya akar. Nah, ini bisa dipilih. Ada yang akar kuadrat, ada yang akar berapa. Sesuaikan dengan kebutuhan. Ini saya akan menggunakannya ini gitu ya. Akar kuadrat. Akar kuadrat dari 36. Kita tulis 36 seperti biasa. Dan di bawahnya adalah 2/2 gitu ya. 2/2. Kita tinggal sesuaikan dengan script. Kita tulis dengan normal 2/2. Oke. Ketika sudah semua, baru tinggal tambahkan sama dengan. Sederhana sekali. Jadi tinggal kita enter ketika selesai. Sudah 2 soal yang sudah kita buat, mudah sekali. Untuk penambahan nomornya tinggal kita sesuaikan. Kita menggunakan nomornya yang tadi yang ini kan, agar sesuai dengan ini. Kalau misalkan nanti di video selanjutnya gitu ya, kita akan membuat tutorial tentang format painter agar untuk menyalin format gitu ya, di tutorial selanjutnya. Oke, lalu kita akan langsung ke nomor 3 gitu. Ini sedikit panjang yang nomor 3 gitu ya. Seperti biasa kita masuk ke dalam fitur equation. Di sini sudah ada kurung gitu ya. Nah, kurung ini kita menggunakan bracket. Nah, jadi kita menggunakan bracket gitu ya. Untuk ini kalau ada kurung, maka kurung dulu yang harus kita dahulukan untuk yang kurung. Kita menggunakan bracket, kita tambahkan kurung. Oke. Di dalam kurung ini ada 1 ditambah 2 kan ya. 1 ditambahnya kita pakai ini saja. Tambah ada tambah. Nah, ini ada ya. Fitur tambah 2. Oke, mudah ya. Oke. Setelah itu baru kita kepinggirkan ke sebelah kanan gitu ya. Baru kita tambahkan fitur selanjutnya, itu ada perkalian ya. Perkalian. Fitur selanjutnya adalah pecahan. Tapi pecahannya ini cukup rumit ya. Ada operasi pengurangan akar
akar gitu ya, dan juga ya kita sesuaikan lah gitu, dengan kebutuhan. Maka kita pakai fraction kembali untuk membuat pecahan. Nah, di pecahan yang sebelah atas ini ada akar gitu ya, 27 akar 3. Maka seperti biasa untuk akar kita menggunakan radikal. Nah, karena ini akar 3 sudah disediakan, kita bisa pakai ini. Atau misalkan kalau mau menggunakan radikal with degree, artinya ketika misalkan akarnya akar 8 gitu ya, yang lebih bebas lagi, kita bisa menggunakan yang lebih bebas. Tapi karena sudah disediakan akar 3, saya akan menggunakan akar 3. Akar 3 dari berapa? Dari 27. Oke, tinggal tambahkan 27. Sekarang yang pecahan sebelah bawahnya ada kurung lagi, tinggal kita tambahkan kurung. Ya, tinggal kita tambahkan kurung. Setelah kurung baru kita yang pertama adalah akar 16. Maka kalau akar berhubungan dengan radikal, akar 16, akar tinggal tambahkan 16. Akar 16 ya. Dari akar 16 ini kita dari akar 16 ini kita menggunakan yang di dalam gitu ya, teman-teman semua. Awas jangan sampai di sebelah pinggir si dalam kurungnya, nanti akan menjadi bukan di dalam kurung ya, tapi di luar kurung. Maka kita harus pastikan si kursor ini ada di dalam kurung gitu ya, karena memang soalnya ada di dalam kurung. Kita tambahkan tanda kurang gitu ya. Kalau dikurang berapa? Dikurang akar 1. Kalau akar 1 berarti berhubungan dengan radikal. Oke. Akar tinggal tambahkan 1 gitu. Oke. Jika sudah semua, maka tinggal kita tambahkan sama dengan. Gitu ya, teman-teman semua, sangat mudah sekali penggunaan dari atau membuat soal matematika gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.